Shalom, selamat pagi, sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita oleh pertolongan dari Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita pagi hari ini. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, amin. Sebab itu, mari kita datang dalam nama Yesus dengan bersyukur dan berdoa. Terpujilah Tuhan, sumber segala kasih karunia dalam kehidupan kami, yang tidak membiarkan kami jatuh di dalam pencobaan. Jangan biarkan kami terombang-ambing Tuhan di dalam kebodohan dan tidak mengenal Engkau, tapi biarlah pengenalan akan Engkau membuat kami dapat masuk di dalam pengertian yang lebih lagi tentang Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah kita menyembah Tuhan pagi hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Ajar kami mengerti Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar kami mengerti Tuhan. Oh. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah dalam firman-Mu. Ajar berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh, terjadilah. Betapa sering kami tidak mengerti rencana-Mu. Sebab itu kami seringkali ditipu oleh iblis. Betapa indahnya orang yang mengerti rencana Tuhan dan mengenal rancangan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu.
ajaib, rancangan benar, rancanganmu luar biasa. Tuhanku, heran perbuatanmu, ajaib Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapa, betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Kau tak pernah mengecewakan. Hanya seringkali kami tidak mengerti dan tidak mengenal Engkau. Kami seringkali ditipu oleh perasaan kami. Kami seringkali dibodohi oleh situasi yang kami alami. Seringkali ditipu oleh tipu muslihat iblis. Dia sudah punya pengalaman beribu tahun. Namun Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, dan ku heran perbuatan. Sampai hari ini Tuhan, kami terus dibuat takjub akan perbuatan-Mu. Biarlah kami boleh keluar dari kebodohan-kebodohan, ditipu, diperdaya oleh iblis. Padahal Engkau sanggup mengadakan Tuhan segala yang kami perlukan. Namun seringkali manusia mencari pertolongan di dunia ini yang berpikir, oh dia bisa menolong saya, kekuatan ini bisa menolong saya. Tapi tidak. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Terjadilah. Engkau yang menjadikan semuanya indah, dan ajar kami untuk mengerti segala rencana dan kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, segala isinya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Biarlah kami jangan berjalan menurut pemikiran kami, tapi menurut pikiran Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama seperti pujian tadi yang berkata, ajar kami mengerti seluruh kehendak-Mu, ajar kami mengerti seluruh rancangan-Mu, sebab kebodohan membawa pada penyesatan. Kebodohan membuat kita tidak peka. Kebodohan membuat kita terombang-ambing. Kebodohan membuat kita tidak menerima hal-hal yang baik. Kebodohan membuat kita berhenti berharap. Kebodohan membuat kita berhenti melihat kebaikan dan mujizat daripada Tuhan. Akhirnya kita binasa. Saudara, banyak tipuan iblis yang dia lakukan. Dia sudah berpengalaman ribuan tahun. Kita tidak punya pengalaman, saudara. Berbagai tipuan iblis dia buat sehingga kita, kalau kita menyembah kita ngantuk. Kalau kita mencari Tuhan kita capek. Kalau kita mencari Tuhan akhirnya kita lihat kesalahan orang lain. Saudaraku,
Jangan mau ditipu iblis. Amin. Belajar firman Tuhan, mengerti rencana Tuhan, rancangannya sungguh indah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 12 hingga Yesaya pasal 16, khususnya di dalam Yesaya 14. Siapa sih bintang timur yang telah jatuh? Nah, kita mau belajar. Di dalam firman Tuhan ada banyak hal yang serupa tapi tak sama. Ada banyak hal di dalam firman Tuhan kita pikir ini mengarah kepada Yesus. Oh, ternyata ini mengarah kepada pribadi yang lain. Dan pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita terhindar dari berbagai macam kebodohan dan kejatuhan. Itu sebabnya Amsal berkata, kenalilah aku hikmat. Dan hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati. Mari kita belajar lebih lagi firman Tuhan dari Yesaya 12. Firman Tuhan mengatakan tentang nyanyian syukur atas keselamatan. Sesudah diperdaya oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ada bangsa Asyur, ada juga bangsa Aram, ada bangsa Filistea, ada bangsa Babel. Itu kayaknya bangsa pilihan Tuhan itu mau diperdaya, tapi sesungguhnya dosa yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Sebabnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini pun hanya sekedar alat, tapi pada waktunya mereka juga akan berakhir dengan penghukuman daripada Tuhan. Kemenangan sudah menjadi destiny dari kita. Dan di dalam Yesaya 12, Tuhan juga memberikan janjinya kemenangan bagi Israel, bagi Yehuda, kemenangan juga bagi kita yang percaya di dalam nama Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Amin. Bapa di mana yang setelah menghajar anaknya dia biarkan? Gak ada saudara. Kita adalah bukan anak-anak gampang. Karena anak-anak yang dikasihi, kita diajar dan dididik. Setelah kita diajar dan dididik, kemudian Tuhan menyayangi kembali umatnya. Engkau akan menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di pasal yang ke-13, Tuhan memberikan ucapan-ucapan ilahi kepada bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk memukul anak-anaknya, yaitu anak-anak bukan anak-anak gampang, tapi setelah diizinkan Tuhan untuk memukul, ya ucapan ilahi itu datang kepada mereka, bahwa mereka sesungguhnya adalah bangsa yang kemudian akan mendapatkan murka dari Tuhan, karena mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ucapan ilahi yang pertama adalah ucapan ilahi tentang Babel. Di pasal yang ke-13, ucapan ilahi terhadap Babel dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah kepada mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orangku yang beria-ria dan bangga. Bang Babel dipakai untuk membawa bangsa Yehuda ke pembuangan. Tapi mereka juga adalah bangsa yang kemudian akan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Yang menarik di pasal 14. Di pasal 14 ini kita belajar tentang ejekan tentang Raja Babel. Seketika lamanya bangsa Babel ini kelihatannya di atas. Dia dipakai untuk menghukum bangsa-bangsa. Dia dipakai untuk menghukum bangsa Yehuda yang keluar dari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tapi jangan senang dulu. Karena bangsa Babel ini ketika dia menjadi alatnya kelihatan dia ada di atas. Tapi setelah itu penghukuman Tuhan turun atas dia. Ucapan ilahi tentang Babel ini ada sesuatu ucapan yang kemudian kita akan belajar bersama-sama di sini. Kita akan buka mata rohani kita dan minta tuntunan Tuhan. Saya berdoa buat kita bisa mengerti apa maksud firman Tuhan dari Yesaya 14 ini. Selain ucapan ini adalah ucapan tentang ejekan tentang Babel atau ucapan ilahi tentang Babel, namun di ucapan ilahi tentang Babel ini menyisipkan sebuah pesan
gambaran tentang ucapan Tuhan kepada satu pribadi yang namanya bintang timur yang telah jatuh. Bintang timur yang telah jatuh ini memiliki banyak tafsiran. Nah, siapakah sebetulnya bintang timur yang telah jatuh ini, saudara? Menggambarkan tentang siapakah dia di tengah-tengah ucapan ilahi Tuhan tentang kerajaan Babel. Kita baca dari ayat ini. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Kita lihat dulu latar belakang. Bahwa sesungguhnya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Yakub atau Israel adalah pilihannya Tuhan sejak janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Amin. Maka apapun yang terjadi dengan Yakub ketika Tuhan izinkan teguran, ketika Tuhan izinkan badai, ketika Tuhan izinkan ada duri di dalam kehidupan mereka, Tuhan sekali lagi akan menyayangi mereka. Karena mereka anak perjanjian, karena mereka bangsa pilihan, karena mereka bangsa yang telah ditetapkan Tuhan untuk menerima berkat. Seketika lamanya mereka akan mendapatkan hukuman. Tapi sekali lagi, mereka akan menggabungkan diri dan kemudian akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub, dan Tuhan akan menyayangi kembali Yakub dan memilih kembali Israel. Amin. Sampai di sini kita sepakat bahwa rancangan Tuhan untuk Yakub adalah menyayangi mereka kembali. Kita skip dan kita belajar di ayat 10 hingga ayat ke-15. Ucapan ini di tengah-tengah ucapan ilahi Allah kepada Babel. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Ya, ini Babel. Dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, satu oknum ini siapakah dia, saudara? Apakah dia Raja Babel? Apakah dia bangsa Babel? Siapakah bintang timur putra fajar ini? Saudara, ternyata setelah kami menyelidiki tafsiran dari firman Tuhan ini, firman Tuhan ini berbicara tentang bintang timur. Ada orang yang menafsirkan, bukankah bintang timur waktu orang Majus itu melihat ke timur dengan ilmu bintang mereka adalah untuk mencari Yesus? Apakah bintang timur itu berbicara soal Yesus? Ataukah bintang timur yang telah jatuh itu berbicara tentang Lucifer? Karena ada terjemahan yang lain yang mengatakan bahwa bintang timur ini disebut dengan bintang kejora atau bintang Lucifer. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, jadi firman Tuhan ini bermakna tafsiran yang banyak ya. Tafsiran pertama bahwa ucapan ini benar-benar diucapkan untuk bangsa Babel. Bangsa yang menjadi alatnya Tuhan untuk menegur Yehuda. Yang kedua, ucapan ilahi ini menyebutkan tentang gambaran tentang satu tokoh, yaitu bintang dari timur. Di mana dia bintang timur ini adalah bintang timur yang hendak menyamai Tuhan, tapi destininya dipastikan dia akan jatuh ke dalam dunia orang mati, akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang bumi. Nah, siapakah bintang timur yang telah jatuh? Jadi tafsiran dari ayat firman Tuhan ini benar-benar mengungkapkan tentang Babel. Babel itu adalah simbol dari bangsa yang berusaha memusnahkan Yehuda, tapi dia kemudian destininya akan masuk ke, akan jatuh
akan dibawa ke jurang-jurang maut. Amin, ke dalam dunia orang mati. Tafsiran yang kedua, siapakah bintang timur yang telah jatuh ini? Itu Yesus atau Lucifer. Karena di dalam kitab Injil dikatakan orang-orang Majus ahli perbintangan yang mencari Yesus lewat bintang timur. Bintang timur yang menjadi penuntun mereka sehingga mereka menemukan Yesus. Apakah bintang timur itu Yesus? Ataukah bintang timur itu Lucifer? Kalau di dalam Bible versi King James Version yaitu How art thou fallen from heaven, O Lucifer. Jadi kalau di dalam King James itu jelas menunjukkan bahwa itu adalah Lucifer. Son of the morning, how art thou cut down to the ground which awaken the nations. Kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan lama, bagaimana engkau sudah gugur dari langit, hai bintang kejora, hai anak fajar, engkau sudah ditebang, rebah ke bumi, engkau yang menganiaya segala bangsa. Kalau di dalam Bible English Today Version, King of Babylon, bright morning star, you have fallen from heaven. In the past you conquered the nations, but now you have been thrown to the ground. Bintang fajar yang terang. Saudara, dengan menyebut Lucifer sebagai bintang timur, maka itu akan membingungkan. Generasi-generasi selanjutnya akan menganggap bahwa bintang timur itu Lucifer. Padahal yang benar adalah bintang timur atau sang timur itu adalah Yesus. Kenapa dia disebut Lucifer ini disebut bintang timur? Jawabannya nanti ada di ayat 13-14. Nah, bintang timur adalah bintang yang telah menuntut orang Majus datang kepada Yesus saat kelahirannya di Bethlehem. Ada cerita mengapa orang Majus mencari seorang bayi yang lahir ketika melihat bintang timur. Mereka ahli perbintangan dan mereka mencari di timur tentang Yesus. Kemudian mereka benar-benar menemukannya. Jadi Yesus atau Lucifer. Kalau di dalam Yesaya, dalam King James Version itu menuliskan itu adalah Lucifer. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Wah, ini bintang timur sekali lagi berbicara tentang hal yang luar biasa ya, yang akan menyingkapkan kebenaran. Wahyu 2 ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah loh saudara, ini berbicara tentang Yesus. Bingung kan? Yang benar Yesus atau Lucifer yang disebut dengan bintang timur? Jawabannya saudara ada di ayat 13 dan 14. Mari kita lihat. Serupa tapi tak sama. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Kita baca dari ayat 12. Hai bintang timur. Atau di dalam King James Version, hai bintang timur, hai Lucifer, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kalau Yesus adalah Tunas keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang, dia sampai hari ini masih bercahaya. Tapi kalau bintang timur yang disebutkan di Yesaya 40, di Yesaya 14, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ini paradoks saudara. Jadi benar nggak sih ini Lucifer, ini bintang timur? Ternyata Yesaya 14 itu berbicara tentang bintang timur yang telah jatuh. Itu berbicara soal Lucifer. Lucifer, bintang yang bercahaya. Dulu dia malaikat, tapi dia jatuh. Dulu dia memang bercahaya, tapi dia jatuh. Apa bedanya bintang timur Yesus dan bintang timur Lucifer? Ternyata bintang timur yang asli adalah Yesus. Di ayat yang ke-13 adalah jawabannya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Lihat, ada berapa kata hendak di sini? 1, aku hendak naik ke langit. 2, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. 3, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 4, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. 5, hendak menyamai yang maha tinggi. Ada 5 kehendak saudara untuk menyamai bintang-bintang Allah. Jadi ada benar bintang Allah, ada
kedudukan yang maha tinggi. Ya, kedudukan yang maha tinggi itu bintang juga. Tapi dia adalah bintang atau malaikat yang juga bercahaya. Tapi dia nggak sampai di puncak karena dia juga diciptakan Tuhan. Malaikat. Ada 5 kehendaknya untuk menyamai Tuhan. Hendak naik ke langit. Hendak mendirikan tahta. Duduk di atas bukit pertemuan. Ya, hendak mengatasi awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ini bintang yang ada di bawah. Tapi Lucifer itu serupa tapi tak sama. Dia sama-sama mungkin bintang, tapi bintang yang telah jatuh, bintang yang telah pecah, bintang kejora, bukan bintang Daud seperti itu. Sebab Yesus bukan sekedar bintang, karena dikatakan di dalam ayat 13, tahtaku menyamai bintang-bintang Allah. Dia bintangnya nggak sama dengan bintang Allah, ada bintang yang lebih tinggi, higher than heaven, higher than heaven. Dan bintangnya malaikat itu beda jauh. Itu dia ingin menyamai. Itu bedanya, saudara. Jadi yang disebutkan di Yesaya 14 ini adalah Lucifer. Berbicara soal benar bintang, tapi dia telah jatuh. Dan hati-hati, keserupaan tapi tak sama. Di dunia ini ada banyak keserupaan tapi tak sama. Namun lihat bagaimana akhir dari Lucifer. Ketika Tuhan dimuliakan, bintang ini adalah di dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Hati-hati saudara. Posisinya itu jauh berbeda. Bahkan ini perbedaan antara Lucifer dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 atau ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Dikatakan menurut penelitian ilmu bumi tata surya saudara, bintang yang paling bercahaya itu adalah matahari. The higher, the most, and the greatest itu adalah matahari. Gak bisa disamakan dengan cuma sekedar kerlip-kerlip bintang kecil-kecil yang ada di sana. Tuhan adalah matahari dan perisai. Itu sebabnya Lucifer pertama hendak naik ke langit. Dia di bawah, saudara, posisinya di bawah. Hendak mendirikan tahtaku, pengen mengatasi bintang Allah yang jauh lebih tinggi dari dia. Pengen duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Pengen naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tingginya. Saudara, serupa tapi tak sama. Dalam hal sebutan ia disebut bintang timur. Tapi dalam hal destiny, dia adalah bintang timur yang telah jatuh. Sama-sama di timur, saudara. Sama-sama di timur. Tapi dia adalah ciptaan dan hendak menyamai itu beda jauh, saudara. Yang namanya KW. Orang terbiasa pakai KW, jadi dia terbiasa untuk menyamai dan dia tidak sadar bahwa kualitasnya itu beda jauh, saudara. Serupa tapi tak sama. Amin. Ada banyak hal di dunia ini yang memiliki keserupaan. Hati-hati, saudara. Iblis aja menyamar sebagai malaikat terang. Makanya tadi pagi waktu menyembah saya nangis. Tuhan, kalau dihitung itu betapa banyaknya kebodohan. Saudara, saya mau nanya. Saudara jawab sendiri di tempat Anda saat ini. Pernah ditipu enggak? Pernah dibohongin enggak? Pernah dibodohin enggak? Saya pernah. Pernah ditipu, termanipulasi, sehingga kemudian engkau jatuh dalam dosa. Pernah enggak ditipu, dimanipulasi, sampai kemudian engkau akhirnya merasakan penyesalan yang begitu dalam? Saya pernah. Dan prediksi saya nih, kemungkinan semua orang pernah. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah karena ditipu, dibodohi, termanipulasi. Dosa pertama adalah karena dibodohi. Hawa dibodohi oleh iblis. Jadi saudara, awal mula terjadinya dosa karena tipuan. Sehebat apapun orang-orang Manado bilang menjaga hidup ini, tahu-tahu ditipu kita. Akhirnya, wah, kita lalai dan jatuh dalam dosa. Anak-anak gadis, berapa banyak di antara saudara yang ditipu kemudian kegadisanmu diambil? Ibu-ibu, ada berapa banyak saudara yang kemudian ditipu kemudian salah mengelola keuangan? Bapak-bapak tuh seringkali ditipu.
dengan waktu kecil nih, ABG 14 tahun, 15 tahun. Yuk coba rokok ya 1 batang. Ya, kalau kamu merokok, kamu kelihatan jantan. Tuh lihat itu di papan billboard sana. Itu yang pegang rokok itu kelihatan lebih ganteng kan. Apalagi kalau itu. Dulu kita tahu yang bintang iklan Doni Damara. Udah iklan dengan iklan rokok. Wah ganteng sekali. Kalian pasti ditipu kan, bapak-bapak. Awal mulanya minum minuman keras. 1 sloki, 2 sloki. Itu karena ajakan teman kan. Ya, awal mulanya ikut partner bisnis. Kemudian investasi. Saya pernah ditipu. Wah, bodohnya. Ikut multi level marketing yang uang-uang itu, arisan-arisan apa itu namanya. Wih, kasih uang dapat uang ya. Kasih uang ini nanti dapat hadiah uang. Begitu udah banyak ditarik semua uangnya. Itu apa itu namanya? Ajak-ajak teman sampai ikut. Teman saya sampai ratusan juta hilang. Ditipu saudara. Pembodohan ya. Nah, banyak orang juga ditipu. Saya pernah ditipu beli barang online. Ini boneka cantik ya. Saya tertarik waktu beli barang sesuatu. Ih, di toko online itu jual boneka juga. Cantik bonekanya. Kok murah sekali bonekanya. Terus saya beli bonekanya. Sampai di rumah. Udah saya bayangkan kan boneka mau nanti saya mau taruh di buat anak saya lah. Wah, datangnya saudara. Ternyata begini ujung jari. Ternyata waktu di foto kelihatannya gede kan. Wih murah. 10.000 atau berapa itu? 20.000. Gede. Kelihatan bagus. Akhirnya gede. Sampai di sini saudara. Segini. Saat tempel di dashboard mobil sambil ketawa. Aku tertipu. Tapi pikir-pikir. Salah sendiri juga. Kenapa nggak lihat dengan baik ukurannya berapa? Terus saya kan ada bisnis bridal ya saudara. Saya beli payung. Ini bisa buat properti nih untuk foto-foto. Saya beli payungan. Nanti model saya nanti bisa pakai payungnya. Saya beli. Begitu nyampe barangnya. Begini payungnya. Kusut telapak tangan. Saya ketawa. Aduh, bodoh banget saya. Saya mau bilang bodoh. Ini saya juga ya yang bodoh. Kenapa saya nggak baca? Ini ukurannya sebetulnya berapa ini? Payungnya ini ukuran berapa? Ternyata ukuran kecil. Ini properti untuk bayi. Waduh, Rek. Saya waktu belajar firman Tuhan bagi hari ini tentang bagaimana kita diperdaya karena kita melihat kebenaran itu serupa tapi tak sama. Berbicara tentang pembunuh. Setelah saya lihat ke belakang, kejatuhan karena dosa adalah karena dibodohi. Dan bukan cuma 1-2 kali kita ditipu, betul? Saya pernah menyaksikan di seri yang sebelumnya, kami ditipu uang lumayan ratusan juta. Karena dibodohi, kebodohan. Pernah juga dipinjami uang dan dibodohi, ya saudara. Ya itulah. Salah sendiri kenapa bodoh, ya kan? Sekarang bisa ketawa, tapi kalau menghadapi itu nggak enak, saudara. Nangis, ya, begitu dibodoh. Waduh, saya jatuh begitu dalam, ya. Saya mengalami kerugian. Tidak ada seorang pun yang ketika ditipu itu enak, saudara. Saya bisa ketawa sekarang karena saya sudah melewati dan menertawakan kebodohan saya. Apa yang harus dilakukan? Kebodohan ya cukup ditertawakan, saudara. Namun satu hal, saudara, yang namanya orang jatuh ke dalam dosa, awalnya itu karena ditipu. Tapi kok heran udah ditipu, karena udah kadung ya, udah jalannya aja. Karena seperti itu, Yesaya 9 ayat 2, bangsa yang diam dalam kegelapan dulu tidak melihat terang Tuhan. Tapi bangsa yang diam dalam kegelapan sekarang sudah melihat terang Tuhan. Ini saatnya engkau keluar dari kebodohan. Jangan tinggal dalam kebodohan. Sudah tahu kita ditipu iblis, dibodohi sampai kita akhirnya mau jatuh. Ya, ada satu film dulu pernah, saya nggak nonton tapi cuma sekedar kayak iklan gitu saya lihat. Ini wanita diperkosa, minta maaf ya bahasa-bahasa vulgar. Perempuan ini diperkosa oleh seorang mafia. Tapi begitu dia jatuh, dia jadi jatuh cinta ke mafia tersebut. Dan akhirnya mereka menjadi satu komplotan penjahat. Saudara, awalnya karena ditipu, dibodohi,
Tapi karena terpikat, orang memutuskan untuk tinggal dalam kebodohan. Iblis itu adalah penipu nomor satu di dunia ini. Sebabnya dia mengajak sebanyak-banyak orang jatuh. Kenapa? Karena dia lebih dulu jatuh. Dia bintang timur yang telah jatuh. Dan dia mau menarik sepertiga bintang. Ekor naga itu mau menarik sepertiga bintang. Sepertiga bintang yang ada di langit. Dan juga orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dibenarkan. Yang layaknya mereka orang kudus yang dimuliakan. Dia mau menarik sebanyak mungkin. Orang yang terpikat oleh tipu muslihat, kebodohan, oleh dosa. Dia punya pilihan untuk terus terpikat seperti perempuan yang saya katakan dia dilecehkan oleh mafia, kemudian dia akhirnya menjadi bagian dari mafia tersebut. Ada banyak orang, dia sudah tahu dia dibodohi, tapi setelah dia dibodohi, dia terpikat dengan pembodohan tersebut. Setelah dia terpikat, dia tidak lagi dibodohi, tapi dia secara sadar mau menjadi pengikut dari pendosa tersebut. Anak-anak muda ada banyak yang terseret dengan kaum penyembahan pemuja setan. Awalnya ditipu, tapi begitu mereka masuk di dalam lingkaran tersebut, mereka terpikat di dalam, mereka menyukai pola yang ada di dalamnya. Mereka tinggal di dalamnya, mereka menjadi sama dengan dia. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk tinggal di dalam dosa itu. Mereka membuat ikatan perjanjian dan selanjutnya terus jatuh di dalam dosa. Saudara dibodohi untuk saudara jatuh dalam dosa merokok, perzinahan, percabulan, korupsi, dan lain sebagainya. Awalnya dibodohi, kemudian saudara jatuh cinta dan menyukai kebodohan dan memutuskan tinggal di dalam kegelapan. Bangsa yang diam dalam kegelapan harusnya telah melihat terang Tuhan yang besar. Ketika terang itu datang, dosa kita itu terlihat semuanya. Sudah terlihat. Tapi kita punya keputusan untuk membereskan itu atau tidak, saudara. Di dalam dunia ini, iblis selalu datang sebagai malaikat terang. Ada begitu banyak kepalsuan yang dia tawarkan. Saudara punya pilihan untuk terpikat dan kemudian menghambarkan diri terhadap dosa. Atau saudara punya pilihan, saya dibodohi nih, saya tertipu nih, I wanna come out, saya mau keluar, I wanna escape from here. Saudara, ada banyak kepalsuan di dalam dunia ini. Serupa tapi tak sama. Waspada dengan yang namanya kepalsuan. Ada satu oknum yang mengikuti Paulus dari belakang dan berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi gangguan orang-orang itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Pada waktu itu orang-orang yang seolah-olah berseru dan memuliakan Paulus. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, tapi roh Paulus peka dengan orang-orang ini. Dia bilang, ini roh yang gak benar. Mereka menyebut demi nama Allah yang Maha, orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, tapi roh yang ada di dalam mereka palsu. Dia usir roh itu. Demi nama Yesus, keluarlah engkau dari perempuan ini. Si tukang tenung tersebut, saudara. Akhirnya, roh yang sama-sama menyebut nama Yesus, tapi palsu, saudara. Hati-hati. Di dalam hidup ini ada banyak kepalsuan, serupa tapi tak sama. Orang yang peka mampu membedakan roh. Ada roh yang palsu. Ada juga yang kedua, ada penyembahan yang palsu. Yesaya 29 ayat 13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tuh menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, Matius 15 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi saudara, ada penyembahan yang palsu, ada penyembahan yang gak benar. Ada yang penyembahan yang sebetulnya tidak memuliakan nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Hati-hati saudara, waspada dengan kepalsuan. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Lalu ada juga malaikat palsu, rasul serta pekerja palsu di dalam 2 Korintus 11. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Wah, rasul aja ada yang palsu saudara. Pekerja curang, hati-hati. Kita melayani Tuhan tapi kita curang. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun
menyamar sebagai malaikat terang. So pasti iblis juga malaikat palsu. Lucifer, bintang timur yang palsu. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ngeri saudara, ada pelayan-pelayan iblis di tengah-tengah. Hati-hati saudara, rasul ada tapi palsu. Pekerja ada tapi palsu. Bukan pekerja Kristus. Tuhan mereka adalah perut mereka yang tidak berfokus pada salib. Rasul palsu. Pelayan sama-sama melayani Tuhan, tapi fokusnya adalah uang, mobil, harta, persembahan perpuluhan. Hati-hati saudara. Ibu yang menyamar sebagai malaikat terang ada di sekitar kita. Bisa saja menyamar sebagai malaikat terang. Karena dia menyamar sebagai malaikat terang, dia juga menyamarkan pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Sehingga ada yang namanya pelayan-pelayan palsu yang memberitakan Injil tidak atas kasih karunia dan salib. Lalu ada Mesias palsu. Sebab Mesias palsu dalam Markus 13 ayat 22. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud. Nah, ini mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan maksud tertentu. Jadi serupa tapi tak sama. Melakukan mujizat juga. Membawa nama Tuhan juga. Karena di dalam Kisah Rasul 16 ayat 17 perempuan itu membawa nama Tuhan juga. Dia memuja Paulus dengan membawa nama yang maha tinggi. Ada penyembahan palsu dalam gereja. Ada pelayan palsu dalam gereja. Rasul palsu dalam gereja. Ada Mesias palsu yang mereka bawa dalam nama gereja. Ada nabi palsu yang mereka bawa dalam gereja. Mujizat-mujizat yang dilakukan dengan maksud-maksud tertentu. Makanya hati-hati saudara, kalau sudah bicara soal motivasi, jangan karena uang atau jangan karena ketenaran. Kalau tidak, kita akan menjadi sama dengan iblis yang berusaha menyamai kedudukan, berusaha muncul yang paling tinggi, menyamai Allah yang maha tinggi. Disitulah kepalsuan terjadi. Saudara, KW itu tercipta karena pengen menyamai kedudukan merek tertentu, ya. Kenapa ada KW1, KW2, KW3? Karena dia semakin ingin menyerupai, kualitasnya juga semakin tinggi. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang kualitasnya menyamai kepalsuan itu tersebut, tapi kualitasnya tinggi, saudara. Bagus, tapi palsu. Untuk apa, saudara? Mirip, serupa tapi tak sama. Keaslian itu akan terjadi kalau kita mengambil rupa sebagai hamba dan seperti Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Hati-hati saudara terhadap kepalsuan, hati-hati terhadap bintang timur karena dia telah jatuh dan dia ingin menarik sebanyak-banyaknya orang juga jatuh. Amin. Kita harus hati-hati saudara dengan kepalsuan. Hati-hati dengan penyesatan. Ingat, nasib iblis sudah ditentukan. Jangan mau dibodohi. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Artinya kalau kita hidup dalam firman, kita tuh sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Kita akan jadi orang yang peka, kita jadi orang yang tidak mudah ditipu, kita jadi orang yang tidak mudah terseret dalam kebodohan yang ditawarkan oleh iblis. Dan firman juga katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, kalau kita dewasa, kita akan mampu membedakan dengan panca indera yang terlatih. Ya, dengan panca indera yang terlatih, kita akan menjadi orang-orang yang peka, tidak mudah ditipu, tidak mudah dibodohi, tidak mudah dimanfaatkan. Amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu membuat kita peka. Belajar firman tiap hari dan kita akan bisa peka dan tidak dibodohi kalau hidup dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri
Firman Tuhan dari kitab Yesaya ini di Yesaya 14, ucapan ilahi terhadap Asyur. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak mereka di atas gunungku. Kota yang diletakkan mereka atas umatku akan tuak. Demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Saudara, bangsa yang ditipu, bangsa yang diam dalam kegelapan, ketika dia melihat terang Tuhan, musuh-musuhnya Tuhan juga akan dibinasakan. Bangsa Asyur itu akan dibinasakan. Bangsa Filistia juga dalam tahun matinya Raja Ahaz tentang ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria segenap Filistia, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan dan sisamu akan merataplah hai pintu gerbang. Berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia. Sebab sebelah utara sudah mengepung asap perang dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah akan diberikan kepada utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Ucapan ilahi terhadap Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Demikian ucapan-ucapan ilahi untuk beberapa bangsa dari kitab Yesaya 12 hingga Yesaya 16 dan yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Saudara, hati-hati dengan kepalsuan, hati-hati dengan penyesatan. Ingat, nasib iblis sudah ditentukan, jangan mau dibodohi bahwa bintang timur yang kita pelajari di Yesaya 14 itu adalah Lucifer yang dia memiliki 5 kehendak yang ingin menyamai yang maha tinggi. Jangan mau jadi seperti dia dan juga jangan mau dibodohi oleh dia karena ada banyak hal dunia ini yang penuh dengan tipuan. Karena ketika kita tertipu, kita akan terjebak di dalam kepalsuan. Kepalsuan penyembahan, kepalsuan roh, kepalsuan pelayanan, kepalsuan pekerja-pekerja. Bahkan kita bisa menjadi nabi-nabi palsu dan mengajarkan tentang Mesias palsu. Kalau Tuhan kita adalah perut kita, maka kita akan mengajar hal-hal yang salah. Itu sebabnya tinggal dalam firman, sebab firman Allah hidup yang bisa memisahkan mana yang benar, mana yang gak benar. Dan bagi orang-orang yang dewasa, makanan keras itu kita akan terlatih untuk membedakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita jangan mau ditipu, kita jangan mau dibodohi. Ketika kita dibodohi, kadang kita jadi terpikat dan kemudian terpikat dan terikat. Tapi orang yang dibodohi harus mengalami kemenangan. Keluar dari bangsa Asyur, keluar dari bangsa Babel, keluar dari bangsa Moab. Jangan mau terpikat dengan kebodohan yang ditawarkan ibu. Amin. Mari berdoa. Bapak, terima kasih. Aku berdoa untuk perempuan-perempuan muda. Aku berdoa untuk anak laki-laki muda yang terjebak dengan penyimpangan-penyimpangan seksual, yang terjebak di dalam penyimpangan-penyimpangan kebenaran, wanita-wanita yang diperdaya, ibu-ibu yang ditipu, bapak-bapak yang diperdaya oleh dosa, oleh manipulatif keuangan. Mereka semua yang diperdaya, ditipu oleh ketakutan, ditipu oleh sakit penyakit, ditipu oleh kebodohan, diperdaya oleh ketidakpemahaman. Apa dalam nama Yesus, doa agar mereka keluar dari kegelapan. Maka kemudian dalam kegelapan telah melihat terang Tuhan yang besar. Terang itu ada dan kita adalah untuk membersihkan ruangan hati kita yang kotor. Kita untuk menerima terang itu, ketika terang itu menyinari betapa gelap kita yang telah jatuh, betapa gelapnya hati kita yang telah dibodohi, ditipu. Jangan mau dibodohi, jangan mau dimanfaatkan, jangan mau dipikat sesaat terjatuh. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman, lepaskan diri daripada kebodohan-kebodohan, lepaskan dirimu dari penyembahan palsu, lepaskan dirimu daripada roh-roh yang palsu, lepaskan dirimu dari pemahaman pengertian yang palsu. Di dalam nama Yesus aku berdoa memberkati anak-anak Tuhan yang mau melepaskan dirinya dari kebodohan, yang mau tinggal dalam kekudusan, membereskan hidupnya di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk Inang Uda Risma, kami bersyukur yang sudah di dalam pemulihan. Kau berikan terus kesehatan. Kami juga berdoa untuk Lenny yang saat ini sedang ujian ahli muda, Tuhan. Kau berkati, kau mampukan dia agar dia berkemenangan dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk Azaria di dalam persiapan untuk masuk akademi polisi. Tuhan memberkati hingga jalan untuk buka untuk dia.
Aku berdoa untuk Nikana Alexia Effendi yang sudah eh, Engkau izinkan lahir ke dunia ini sejak tanggal 1 April Tuhan. Pertolongan Tuhan bagi Alexia Nikana Tuhan dalam nama Yesus. Kekuatan bertumbuh menjadi anak. Berdoa untuk oma nenek dari Alexia yaitu Oma Esa. Kekuatan umur panjang dia di bulan April, Tuhan sediakan yang terbaik. Rancangan Tuhan yang terindah, kesehatan kekuatan tulang-tulangnya dijauhkan dari osteoporosis dan jantung, kesehatan tubuhnya semuanya diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk Gio Jericho yang sudah menyelesaikan studinya dan dalam persiapan untuk dia masuk ke dalam cita-citanya yang lebih tinggi lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk ibadah peneguhan yang sedianya akan dilaksanakan di hari Sabtu, berkati Bapak Ketua dan juga pemimpin-pemimpin pelayan-pelayan pusat yang akan meneguhkan pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kami berdoa untuk semua yang hadir pada pagi hari ini diberkati dengan nama mereka masing-masing. Ria dengan suami, Tuhan Engkau memberkati yang selalu menopang pelayanan penginjilan lewat YouTube. Berkati Engkau kuduskan Ibu Vino Siska, Tuhan Opung Ayu, Tuhan Engkau memberkati kesehatan kekuatan keluarga anak-anak yang ada di luar negeri, Engkau memberkati juga Tuhan, Engkau memberkati juga semua yang sudah hadir pada pagi ini. Kami jangan ditipu, jangan mau dibodohi, terimalah kebenaran dengan murni supaya kami mampu memberikan anak yang baik. Dalam nama Yesus semua diberkati. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sahabat GACC yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saudara jika berkenan silakan subscribe for notification dan more videos. Ketika saudara mengklik tanda lonceng atau subscribe, maka saudara akan mendapatkan pemberitahuan video-video terupdate dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.